Yo bolo-bolo, kembali lagi di channel YouTube Aquascape Salatiga bersama saya Aji Bella yang akan nemenin kalian di segmen yang ngebahas tentang berbagai macam satwa-satwa aquascape di hari Minggu di segmen Basarnas. Sebelum lanjut, jangan lupa bolo-bolo semua untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe supaya terupdate terus dengan informasi yang akan kita update secara berkala secara mingguannya. Untuk segmen Basarnas sendiri uploadnya itu setiap hari Minggu malam biasanya ya. Di episode kali ini kita akan ngebahas ikan yang banyak di request oleh para pemirsa ya. Ini adalah Rasbora Galaxy, tapi bukan Rasbora ini. Karena sebetulnya ikan ini bukan termasuk ikan Rasbora. Ikan ini malah merupakan ikan Danio. Jadi dia itu malah saudaraan loh sama ikan Danio zebra singgateli ini. Nah, nama ikan Rasbora Galaxy ini sudah terlanjur menyebar ke pedagang-pedagang, penghobi akuatik, penghobi aquascape, sehingga agak sulit dihilangkan. Ini biasa tawang Indonesia rada susah dikandani. Dulu waktu ikan ini ditemukan itu kan dia dikira merupakan genus dari Microrasbora, padahal enggak. Kurang lebih tahun 2006 ikan ini baru ditemukan ya. Hilang nih kok ditemukan. Baru 2006, karena itu ikannya unik banget, maka hype-nya untuk para pecinta aquascape, pecinta akuarium itu sangat tinggi, dan segera menyebarlah berita burung tentang ditemukannya ikan yang sangat sangar. Nah, karena total-totalnya itu sangat unik, nggak ada yang bisa ditemukan di jenis-jenis ikan tropis yang lain. Motifnya itu sangat luar biasa, jadi namanya termasuk nama yang sangat keren, Rasbora Galaxy S21. Untuk nama pasarannya dia itu disebut Rasbora Galaxy dulu itu. Kemudian yang paling update itu adalah namanya adalah Celestial Pearl Danio, atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah Danio Mutiara Surgawi. Wih, ngeri toh jeneng itu. Nah, kemudian dulu juga sempat dinamakan Fireworks Rasbora karena mungkin motif total-totalnya itu kayak kembang api yang baru meledos, dor gitu. Kemudian Rasbora Galaxy mungkin total-totalnya itu terilhami dari bintang-bintang di langit gitu loh. Badannya hitam, terus ada bintang total-totalnya putih atau kuning-kuning itu. Ikan ini setelah saya tanya-tanya kepada ikannya, dia itu asalnya ternyata dari Myanmar, dari dataran tinggi Myanmar di Danau Inle. Hitungannya untuk ikan tropis, karena ini dataran tinggi, suhunya itu agak dingin. Kemudian di alam liar sendiri dia itu sudah mulai status konservasinya udah termasuk hewan yang terancam, ya, endangered. Karena waktu dulu 2006 ditemukan itu dia itu sangat ngehits, permintaan pasar gede banget, sehingga stoknya itu sangat menipis di alam liar. Kemudian untungnya ikan ini tidak terlalu susah untuk di breeding oleh para hobiis. Jadi stoknya di pasaran juga lumayan oke, lumayan nggak langka-langka banget sih, karena cukup mudah di breeding, tapi harganya juga masih lumayan. Ikan yang memiliki nama ilmiah Danio margaritatus ini, loh kan Dani toh ora Rasbora iki Danio des. Nah, bisa mencapai ukuran maksimal sampai 2 cm, nggak sampai 3 cm, nggak sampai 2, jadi ikan ini termasuk nanofish yang cocok banget kalau kalian mau pakai di tank nano. Kemudian untuk usianya dia itu cukup bisa sampai 3 tahunan. Karakter dari Danio margaritatus ini ikannya santuy dan cenderung pemalu. Dia itu meskipun tampilan ikannya itu kece badai, cuma itu dia kurang terlihat di tank, karena selain ukurannya kecil dia itu juga suka ngumpet. Solusinya adalah beli ikan ini yang banyak, kemudian tank matchnya jangan ikan-ikan yang gede, tank matchnya ya yang nano fish lah, mikro Rasbora, jenis-jenis Micro Rasbora. Untuk tank match yang bisa membantu mengurangi rasa malunya ikan ini, antara lain jenis-jenis Micro Rasbora, juga bisa ditambahkan ikan yang zona berenangnya ada di dekat permukaan mid to top lah. Antara lain ada Rasbora Hengli bisa ditambahkan juga.
Kemudian kompabilitas terhadap udang hias ikan ini cukup aman karena ukuran mulutnya itu kan kecil, termasuk ikan yang kecil ya. Dia itu cukup aman untuk udang hias, tapi tentunya kalau udangnya itu baru menetas dari telur ya tetap jadi santapan empuk buat ikan ini. Tapi secara umum relatif ikan ini aman untuk udang hias. Yang perlu diperhatikan juga adalah ikan-ikan dengan ukuran tubuh, ukuran mulut itu medium ya, kayak jenis-jenis tetra yang Columbia, kemudian tetra dari jenis Black tetra, kemudian Buenos Aires, itu kan ukurannya bisa agak gede ya. Mending dihindari karena ikan ini ukurannya satu emplokan sepas dengan mulut ikan-ikan tersebut. Jadi khawatirnya malah ikan ini akan jadi cemilan premium untuk ikan-ikan berukuran medium. Untuk ketersediaan pasar, ikan ini termasuk ikan yang anti mainstream, tapi bukan berarti ikan ini susah banget untuk dicari. Iya, ikan ini karena sudah bisa diperkembangbiakkan oleh para breeder, dikembangbiakkan secara domestik, bukan tangkapan liar. Ikan ini stoknya juga lumayan, tidak begitu susah, tapi juga nggak mainstream banget, bisa ditemukan di semua sembarang toko akuarium atau aquascape di sekitar Anda gitu. Untuk harganya sendiri juga ikan ini masih tergolong ikan aquascape yang lumayan premium, jadi harganya itu dari 5.000 sampai 20.000. Lumayan toh, padahal ikannya kecil. Menyambung tentang behavior ikan Danio margaritatus ini, ikan ini ya karena dia itu jenisnya kayak ikan-ikan Danio ya, berenangnya tidak beraturan suling bambu tapi swaling gitu tulisannya, bukan schooling yang kesana kemari rombongan bareng-bareng, cuma dia itu masih tetap berdekatan, cuma berenangnya ya mirip-mirip Danio zebra lah, cuma dia nggak sebarbar Danio zebra gitu. Kemudian dia itu zona berenangnya ya kayak Danio zebra, masih kadang di bawah, kadang di tengah, kadang di atas, kadang meloncat. Disarankan untuk tanknya itu dia tidak terlalu besar, karena kalau terlalu besar itu malah kalian nggak bisa ngelihat ikan ini di mana. Pakai nano tank aja masih bisa, cuma ya harus pinter-pinter maintain kualitas air di aquascape nano tank kalian. Untuk makanan, nah ini karena ikannya kecil, butuh makanan yang juga kalau bisa ukurannya kecil. Untuk makanan dia itu sebenarnya juga omnivora, bebas, mau live food bisa, pellets yang bisa dikerikiti kecil-kecil kayak tetra bites itu bisa, flakes, kemudian pellet yang gede-gede tentunya agak dihindari ya. Kemudian pakan hidup yang ukurannya agak gede, misal bloodworm itu kemungkinan tidak akan termakan sempurna. Kalau pakan hidup yang bisa dipilih yang paling bagus itu kan menunjang warna adalah Artemia naupli sama kutir singkatannya apa ya, kutu air. Untuk parameter air dia itu karena saya menggolongkan termasuk cukup susah itu karena biasanya aquascaper pemula itu kan nggak pakai heater, suhunya agak panas ya, 28, 29, kadang malah 31 derajat Celcius. Ikan ini membutuhkan suhu yang cukup rendah karena habitat aslinya kan di dataran tinggi, 20 sampai 26 derajat Celcius. Kemudian pH-nya 6,5 sampai 7,5, lumayan. Kemudian hardness-nya 90 sampai 270 ppm. Nah, itu tadi untuk pemula agak susah karena mengkondisikan di suhu 26. Tapi kalau tempat kalian suhunya udah dingin, berarti sangat cocok. Kasih tanaman stem yang dingin-dingin, heavy plant tank. Kemudian ikannya juga anti white spot, ini ikannya soalnya bisa bertahan di suhu yang dingin-dingin empuk. Untuk untuk settingan tank, untuk setup yang aman, paling aman untuk ikan ini adalah heavy planted tank karena dia butuh tempat sembunyi-sembunyian gitu karena sifatnya yang pemalu. Kemudian kalau bisa ditambahkan tanaman-tanaman apung, jadi biar dia tidak terlalu malu. Kemudian untuk substratnya kalau bisa hitam supaya dia itu kontras gitu. Selain itu lampu juga jangan terlalu cemplorong jangan terlalu terang, agak susah nanti dia kan transisi dari gelap ke
terang akan kaget-kagetan. Yang perlu diperhatikan juga adalah arus dari pompa untuk filter ya. Kalau arusnya itu terlalu gede, dia itu nanti bisa kawur. Kok kawur? Hanyut. Masa ikan hanyut? Tenggelam loh. Apa ya? Wis pokoknya ikannya itu nanti kena arus langsung mental, ikannya mental kena arus. Jadi efeknya nanti ikannya hanya sembunyi di spot tertentu yang arusnya nggak begitu kenceng, akibatnya tidak terlalu terlihat, kurang eksotis aquascape kalian. Nah, itu dulu untuk pembahasan ikan Danio margaritatus atau dulu dikenal dengan Rasbora galaxy ya. Ikan ini kesimpulannya adalah ikan yang cocok untuk nano tank. Kalau pemula banget mending jangan. Kalau kalian udah main aquascape yang detailnya oke, di nano tank, ikan ini paling ajib. Soalnya ikan ini bisa sesuai dengan parameter yang dibutuhkan di aquascape 20-26 derajat Celcius. Oke, itu dulu saya Aji Pila pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam teleskopis dari Salatiga dan ciao, pow pow.